Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali, selamat bertemu kembali. Di hari ini kita akan mempelajari tentang sorop. Di kelas 8 ini berkaitan dengan sorop. Kitab yang dipakai itu mungkin ada yang sudah punya, yaitu kitabnya seperti ini, tapi judulnya sekarang sudah ganti sampul. Nah, sampulnya sudah ganti, kitabnya seperti ini. Nah, ini namanya Tabyinul Amsilah, ya. Tuh, isinya sama, mungkin sampulnya yang beda. Nah, itu kitab yang pertama yang perlu disiapkan adalah kitab seperti ini, ya, kitabnya ini. Yang nomor 2, tetap memakai kitab Fa'ala Yaf'ulu Fa'lan. Nah, itu pelajarannya dimulai dari halaman 36 yang atas, yang halaman tulisan Arab. Nah, fa'alu, itu mulainya dari amsilatut tasrifnya dibuka di situ. Nanti kalau dibutuhkan dibuka di situ. Nah, yang penting kitab sorobnya yang pertama itu kita pakai kitab ini. Dalamnya itu seperti ini. Ini kitab adalah karangan saya sendiri, ya. Kitab karangan saya sendiri. Ini sebenarnya di kelas 1 dulu ada juz 1-nya. Ini juz 2-nya khusus untuk kelas 2 atau kelas 8 gitu. Nah, mungkin semuanya sudah punya. Nah, itu bisa dibuka di halaman pertama. Nah, ini dulu ngarangnya cuma sekitar 6 bulan atau 7 bulan itu dulu nulisnya. Nah, sebelum kita mulai, marilah kita membaca Fatihah dulu. Semoga kamu sekalian tetap dalam lindungan Tuhan, lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dapat beraktivitas dengan sehat tanpa halangan apapun. Yang kedua, membaca Fatihah diberikan kepada para alim ulama yang telah mendahului kita, terutama para pendiri Yayasan Pendidikan Ghazaliyah. Yang ketiga khusus dihadiahkan kepada Sohibul Kitab, yaitu kitab aslinya ini dari kitab Fa'alu atau Fa'ala Yaf'ulu Fa'lan. Ini yang ngarang Kiai Maksum bin Ali Kuaron Jombang. Ya, ini saya hanya menerangkan maksudnya Fa'ala Yaf'ulu Fa'lan itu. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa alihi afidina hum billahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila jami'i ikhwanihim min anbiya'i muslimin wa syahidin khususan ila Sultanil Aula Syahidina Syekh Abdul Qadir Jilani wa Syekhi Junaidin al-Baghdadi, khususan ila Syekhuna Salihin Hamzah Al-Mursid wa Syekhuna Kiai Ahmad Hamzah Al-Hafid wa Syekhuna Ahmad bin Abdul Karim Al-Mursid, nafa'ana ulumihi wa asrarihi fid dunya wad dunya wal akhirah. Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
khususon ila Syekh Muhammad Maksum bin Ali Warun Jombang. Allahumma ighfir lahum warhamhum nafa'ana ulumihi wa asrarihi fid dunya wa dunya wal akhirah. Allahumma amin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Nah, buka halaman 2. Halaman 2 itu berkaitan dengan al-af'alu wa ahkamiha. Ya, al-af'alu wa ahkamiha, yaitu fi'il dan hukum-hukumnya. Ini yang kita pelajari nanti tentang fi'il ini, mungkin sampai kalau tidak ada halangan, mungkin ini 1 semester lebih. Ya, ini tentang fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amar, ini 1 semester lebih. Nah, untuk selanjutnya nanti kita mempelajari selain fi'il. Ini yang fi'il 3 ini yang paling banyak dipelajari. Al-af'alu wa ahkamiha, fi'il dan hukum-hukumnya. Fi'il dan hukum-hukumnya. Ya, fi'il, nah, fi'il ilmu sorob al-madrasah sanawiyah al-ghazaliyah fasl samin. Yang pertama kita mempelajari tentang af'al, fi'il, ya, fi'il. Fi'il dilihat dari makna dan zamannya. Fi'il dilihat dari makna dan zamannya. Kalau dulu kelas 1 kamu ditanya tentang kalimat itu ada 3, 1 fi'il, 2 isim, 3 huruf. Nah, ini yang kita pelajari ini adalah kita ambil fi'ilnya, fi'il itu dibagi berapa, fi'il itu bagaimana lah, ini nanti dibahas secara mendetail. Nah, fi'il dilihat dari makna dan zamannya. Jadi fi'il itu kata kerja. Ya, kata kerja itu ada makna dan ada waktunya bekerja. Ya, bekerjanya itu ada waktunya. Waktunya sudah, sedang, akan, atau disuruh, atau dilarang. Nah, itu adalah fi'il. Ya, pekerjaan yang berkaitan dengan zaman, waktu, atau masa. Jadi fi'il dilihat dari makna dan zamannya itu dibagi menjadi 3. Ya. Fi'il dilihat dari makna dan zamannya, fi'il dibagi menjadi 3. 1. Fi'il madhi. Ya, fi'il madhi. Fi'il madhi itu apa? Terus bagaimana tasrifnya? Nanti dibahas di bawahnya. Ya. Yang nomor 2, fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Yang nomor 3, fi'il amar. Nah, kalau kita dulu di kelas 1, dulu kita belajar tasrifan, kita memberi makna segot, itu kan ada fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amar, fi'il nahi. Nah, terus ini fi'il nahi ikut yang mana? Fi'il nahi itu ikut dalam fi'il mudhari. Ya, di fi'il nahi itu ikut dalam fi'il mudhari. Ya, ini termasuk fi'il nahi itu
terjadinya atau terbentuknya fi'il nahi itu dari fi'il mudhari'. Nanti diterangkan di bawah, nanti ada fi'il nahi. Ya. Tapi yang penting pembagiannya fi'il ini ada 3. Fi'il nahi tidak termasuk dalam pembagian fi'il. Fi'il nahi ikut dalam fi'il mudhari'. Ya. Zaman ini dibagi menjadi 3. Ya, zaman itu dibagi 3. Ada masa lalu, ada masa sedang atau masa sekarang. Yang nomor 3 ada masa yang akan datang. Ya. Jadi zaman itu ada 3 zaman, masa atau waktu itu ada 3. Waktu lampau atau zaman yang lalu, waktu sedang atau waktu waktu sedang. Ya. Yang nomor 3 waktu yang akan datang. Ya, waktu yang akan datang. Waktu lampau atau zaman lampau itu adalah pekerjaannya sudah dilakukan. Pekerjaannya sudah dilakukan. Ini adanya di fi'il madhi. Itu zaman lampau itu adanya di fi'il madhi. Zaman sedang itu zaman yang pekerjaannya sedang berlangsung atau sedang dikerjakan. Di zaman yang sedang itu zaman yang pekerjaannya sedang berlangsung atau sedang dikerjakan. Ini ada di fi'il mudhari'. Zaman yang akan datang itu zaman yang pekerjaannya belum dikerjakan. Di zaman yang akan datang itu adalah zaman yang pekerjaannya belum dikerjakan. Ini adanya di fi'il mudhari' dan fi'il amar. Itu ya. Adanya di fi'il mudhari' dan fi'il amar. Itu adalah fi'il. Jadi fi'il dibagi 3, fi'il madhi, fi'il mudhari' dan fi'il amar. Fi'il nahi tidak ikut dalam pembagian fi'il. Fi'il nahi termasuk dalam fi'il mudhari'. Titik. Selanjutnya kita bahas satu persatu fi'il madhi. Ya, fi'il madhi. Fi'il madhi. Fi'il madhi. Fi'il madhi itu dibaca di situ. Kamu lihat di kitabnya yang sudah punya. Fi'il madhi hukumnya adalah mabni. Hukumnya adalah mabni. Di fi'il madhi hukumnya adalah mabni. Mabni itu artinya tetap. Tetap. Hukum, kalau ada kalimat hukum di dalam ilmu nahwu dan ilmu shorof dan bahasa Arab, kalau ada hukum itu berkaitan dengan harokat akhir. Di hukum itu berkaitan dengan harokat akhir. Ya, berkaitan dengan harokat akhir. Harokat, apa harokat? Masih ingat harokat? Harokat adalah tanda baca dalam bahasa Arab. Eling. Ya. Yes. Di hukum itu berkaitan dengan huruf akhir atau harokat akhir. Hukumnya fi'il madhi itu tergantung daripada harokat akhirnya. Nah, harokat akhirnya itu apa?
Itu yang menjadi hukumnya fi'il madhi. Harokat akhir itu harokat yang ada di huruf asli yang akhir. Nah, huruf akhir adalah huruf asli yang terakhir. Terakhir itu membacanya dari sebelah kanan, nek ngitung dari kanan, ya. 1, 2, 3 itu dari kanan. Nah, itu yang berada di terakhir itu di sebelah kiri. Itu adalah huruf akhir, huruf asli yang terakhir. Misalnya doroba. Doroba, huruf asli yang terakhir adalah ba. Ya, huruf asli yang terakhir adalah ba. Kalau berubah menjadi dorobat, huruf asli yang terakhir adalah ba tetap. Ya, ba. Ya, jadi tetap ba. Tidak bisa berubah menjadi ta, karena yang asli adalah ba. Oke. Hukumnya fi'il madhi itu ada 3, ya. Hukumnya fi'il madhi ada 3. 1, mabni fathah. 1, mabni fathah. Contoh, doroba nasoro. Doroba nasoro. Syaratnya di fathah adalah bila fi'il madhi tidak bertemu dengan dhamir rafa' mutaharrik dan wawu jamak. Bila fi'il madhi tidak bertemu dengan dhamir rafa' mutaharrik dan wawu jamak. Dhamir mutaharrik itu apa? Dhamir rafa' mutaharrik itu adalah dhamir yang mahal rafa', dhamir yang mahal rafa', mahal lafa' dan berharokat. Berharokat itu maksudnya hidup, fathah, kasroh, dhamma. Itu namanya berharokat. Sudah itu ada yang mati, sukun itu mati. Ya. Di berharokat maksudnya fathah, kasroh, sukun. Fathah, kasroh, dhamma. Itu berharokat dan mahal rafa' dan berharokat. Itu dhamir. Kemudian yang nomor 2, mabni sukun. Mabni sukun. Mabni sukun itu huruf akhirnya disukun. Snet. Nah, ini huruf akhirnya, ini doroba, huruf akhirnya ba. Dorobna, ini huruf akhirnya juga ba. Nasoro, huruf akhirnya ro. Nasorna, ini huruf akhirnya juga ro tetap. Ya, ini mabni sukun. Nah, kenapa disukun? Karena bertemu dengan dhamir rafa' mutaharrik. Na pendek dan na panjang ini disebut dhamir rafa' mutaharrik. Ini kalau nanti di tasrifan itu nomor 6. Misalnya doroba, 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 dorobu, dorobat, dorobata, dorobna. Nomor 7. Doroba, doroba, dorobu, dorobat, dorobata, dorobna. Nomor 6. Nomor 6 sampai terakhir. Dorobna, dorobta, dorobtuma, dorobtum sampai dorobna panjang. Itu semuanya dhamir rafa' mutaharrik. Nah, semuanya dimabnikan sukun. Ini akhirnya ini disukun. Nasor, nasor, ta, nasor, tuma, nasor, tum. Itu ya. Yang nomor 3, mabni dhom. Mabni dhom. Mabni dhom, syaratnya dimabnikan dhom itu adalah bila bertemu dengan wawu jamak. Contohnya,
Nah, ini huruf akhirnya ba, ini juga ba, huruf akhirnya di dhamma, roknya juga di dhamma. Ini adalah mabni dhom. Dorobu ini kurang titik, sorobu, soroba ini doroba. Nah, titik ada titiknya. Dorobu nasoru, ya. Ini mabni dhom. Nah, wawu jamak adalah wawu yang mempunyai arti banyak. Wawu yang mempunyai arti banyak itu adalah wawu jamak. Adalah wawu jamak. Nah, yang perlu kamu lakukan nanti, absennya tetap di komen, ya, di komen. Dan ini ya kamu foto kitab kamu, nah, kamu foto kitab kamu, dikasih nama, ya, dikasih nama sebelah sini, ya, kasih nama, terus kelas ABC-nya. Ini difoto, terus dikasih nama ABC-nya. Tidak boleh ada setepuan, tidak boleh ada oret-oretan. Kalau ada oret-oretan berarti bukan kitabnya. Ya, kalau ada setepuan itu berarti bukan kitabnya. Ini harus bersih, langsung ditulis namanya dan kelas, terus difoto, dikirim ke WA Pak Asrofi. Begitu, ya. Sampai jumpa. Semoga hari ini kamu mendapatkan berkah. Sebelum kita akhiri, kita tutup dengan Fatihah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.